Oke, tujuan kita hari ini satu mengetahui prinsip kerja dari rangkaian kombinasional. Jadi kalian sudah belajar kemarin rangkaian kombinasional yang penjumlahan dengan pengurangan ya, di mana input itu akan menghasilkan output pada saat itu dan outputnya itu tidak akan dikembalikan jika ini. Dua rangkaian kombinasional yang tersisa adalah multiplexer ya, demultiplexer terus encoder dengan encoder. Ini satu paket sebenarnya ya, multiplexer dengan demultiplexer. Jadi kalian harus tahu bagaimana prinsip kerja dari rangkaian dua ini. Ya, kalau kemarin kan penjumlahan dengan pengurangan gampang, Ji. Penjumlahan itu sisa ditambah-tambah, Bu. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kalau pengurangan ya 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1. Nah, sekarang ini agak sedikit apa ya, tidak ribet sih. Oke, jadi kita tersisa dua, multiplexer dan multiplexer dengan encoding dan decoding. Oke, apa itu multiplexer? Jadi multiplexer itu namanya juga multi. Multi itu satu. Multi itu more than one, lebih dari satu, more than one. Multi talenta ya, multiguna. Jadi multiguna kini multifungsi. Jadi ini satu alat tapi banyak fungsinya. Multiplexer biasa juga disebut MUX. Orang-orang telekomunikasi itu biasa sebutnya MUX atau data selector yang merupakan rangkaian kombinatorial atau kombinasional yang memiliki lebih dari satu input dan satu output. Jadi dia inputnya lebih dari satu, ya. Dua, kalau yang dibilang lebih dari satu, ya jangan kayak tadi gerbang logikanya. Lebih dari satu itu artinya 2, 4, 6, 8, 2, 3, 4, 5, pokoknya more than once. 2 sampai tak terhingga. Tapi cuma satu output serta satu selektor. Ya, jadi kalau multiplexer dia memiliki banyak input tapi cuma satu saluran keluaran outputnya, terus ada satu data selektor. Itu dibilang MUX ya. Terus ada sesuatu yang harus kalian tahu. Jika terdapat n selektor, jadi dia punya satu selektor. Selektor itu pemilih ya, select itu memilih, seleksi, hasil seleksi itu kita memilih. Misalnya ada beasiswa UMI dari 100 orang kita akan menyeleksi 10 orang yang mau diterima. Jadi dipilih ya, dipilih. Jadi ada selektor untuk memilih bahwa oh ini kan tadi satu saluran, Ji. Jadi misalnya ada 5 input, terus kita cuma punya satu output begitu kan dipilih. Yang lewat nomor 4 dulu, lewat 5. Nah, siapa yang memilih si selektor ini? Nah, seperti itu. Jika terdapat n selektor, maka maksimum input 2n, 2 kali n yang disebut 2n to 1 atau 2n dikali 1. Jadi misalnya kalau saya punya satu selektor, input saya cuma 2. Oke? Maksimum input saya cuma 2. Jadi kalau saya punya 2 selektor, Bu, ya 2 kali 2 saya punya input 4. Kalau saya mau punya input 8, Bu, ya berapa selektorku? Ya 4. Kalau saya mau 64, Bu, berapa selektorku? 32. Ya, seperti itu. Nah, jadi jika terdapat n selektor, maka maksimum input 2n. Yang disebut 2n to 1 atau 2n kali 1. Kalau demux, demultiplexer, itu kebalikannya, J. Ya, jadi kebalikan. Kalau tadi multiplexer kita membuat beberapa saluran menjadi satu saluran, sedangkan kalau di demultiplexer kita balik. Yang tadi satu saluran, kita bagi-bagi nih tadi menjadi berapa keluaran. Jadi satu saluran menjadi 64, satu saluran menjadi 32, satu saluran menjadi 16, 8 dan seterusnya. Nah, kayak gini dia. Ya. Jadi ini satu di selektornya. Jadi 2. Dia punya input I0 dengan I1. Selektornya cuma satu, jadi selektornya akan bergantian. Pada saat dia 0, dia akan memilih I0. Pada saat dia 1, dia akan memilih I1. Jadi kalau 2 selektor, ada S1, ada S2, di sini bisa I0, I1, I2, I3. Seperti itu ya. Begitu cara kerjanya. Jadi I0 sampai I1, jadi ini yang dibilang sorry. Nah,
Nah, ini yang dibilang selektor ya. Dia select tuh, data select control input determines which data input is connected to the output. Nah, jadi ini. Jadi kalau selektornya sama dengan 0, dia akan mengeluarkan yang I0 gitu. Oke. Pada saat selektornya sama dengan 1, dia akan mengeluarkan I1. Kan tidak boleh bersamaan ya, I0 dan I1 kan beda gitu. Jadi misalnya ini ada misalnya ada yang kita mau kirim ya. Gitu udah ya, lewat I0 dulu. Setelah itu kalau sudah berganti selektornya nanti I1. Seperti itu Ji. Prosesnya si 2-1 MUX ya, 2-1. Oke, ini 2-1. Nah, ini kalau 4-1 ya. Jadi kalau 4-1 itu dua selektornya. Kenapa? Karena dari tadi ya. Dari tadi itu dari tadi salah. Yang seperti yang saya lakukan saya jelaskan tadi ya. Nih, 2N. Jadi inputnya itu sama dengan ya 2N. N itu apa? Selektornya. Ya. Jadi kalau saya punya selektor misalnya N itu selektornya. Nah, ini yang S-nya. Jadi kalau saya bilang saya mau inputku itu 128. Oke? Saya mau input 128. Berapa selektorku ya? Sudah Bu, 2 kali 6 4. Banyaknya Bu ya, sudah seperti itu. 2 8. Jadi gitu. 2 kali 6 4 1 2 8. Jadi kalau ini berapa? 2G ya. Jadi kalau S-nya 0, S1-nya 0, S0-nya 0 ya ke sini. Ya kalau ini ya mungkin 01 gitu ya. 01 kan begitu. Jadi kalau 00 ke D0, 01 dia ke D1, 10 dia ke D2, 11 dia ke D3. Begitu Ji. Gampang sekali Ji nih kalau MUX. Ya. Enggak ini. Mas kena kayak gini ya. 00 D0. 01 D1, 10 D2, 11 D3. Seperti itu. Nah. Ini 8-1. Jadi dia 8 ke 1. Ya. 8-1. Ya, ini apa sih? Dia pakai low sama high. Low sama high. Low sama high itu sama dengan 0 dengan 1, ya. Jadi low itu 0, high itu 1. Jadi L itu low, rendah. LOW rendah, high itu tinggi ya. Jadi dikasih tekanan rendah low atau dinolkan. Nah, terus ini di high-kan. Oke. Nah, kalau ini selektornya ya, ini selektornya. Terus ini input outputnya. Ini begini, perhatikan di sini kan ada. Ini rangkaian MUX yang biasa saya tidak tahu banyak digunakan di mana ya. Biasa memang digunakan untuk rangkaian elektronika ya. Kalau misalnya kita ini inputan apa, ini keluaran apa, saya tidak tahu di Arduino adakah seperti itu ya. Nah, jika MPCM ya, jadi ada di sini kita punya 8. Kalian tidak lihat di apa yang saya mau. Nah, jadi ini namanya output ya, input. Ini ada 8, D0 sampai D7 dia punya 8 tuh 1. Nah, ini Y itu output juga. Kalau W itu negasinya. Ya, jadi Y itu akan berkebalikan dengan W. Makanya di sini ada bentuk 0, bentuk bulatan. Kalau ada bentuk bulatan kayak gini, artinya apa yang jadi keluaran itu akan dibalik. Oke? Jadi makanya perhatikan Y dengan W itu berkebalikan. Kalau di sini low, dia akan jadi high. Kalau di sini keluarnya D0, di sini bukan D0. Kalau di sini D1 bukan D1. Ini karena terkadang ya sometimes itu kita butuh juga
keluarannya ini, tapi saya butuh yang negasinya. Biasanya seperti itu. Terkadang ya, terkadang dalam rangkaian elektronika kita butuh seperti itu. Nah, ini selektornya. Ya, ini selektornya. Jadi, oke, yang ini selektor ABC. Nah, yang ini inputannya. Nah, jadi kalau saya mau bilang D0 yang keluar, ya, ini kondisinya 0, 0, 0. Kalau saya mau bilang D1, 0, 0, 1. Oke. Gitu, ya. Begitu caranya. Ini, oke. Oke, saya tanya-tanya dulu. Nur Asyam Sam Ahmad, ada? Nur Asyam Sam Ahmad. Ada, Bu. Iya. Nah, sekarang apa namanya? Yang mana selektornya di sini, Nur Asyams? Yang mana selektornya? Sebut saja hurufnya. Yang mana yang selektor? Di sini. Kecil suara tak? Bu, maaf kalau salah. Bukan Iya, enggak apa-apa, Bu. Ji. Tidak ada yang perlu dimaafkan di sini. Apa? Yang mana yang Ibu. selektor? Huruf A, Bu. Huruf A. Apa lagi? Satu, Ji? B sama C. Oke, cocok. Jadi yang selektor itu A, B, sama C. Kenapa selektornya ada 3? Nur Asyams. Kenapa harus A, B, C? Kenapa tidak sampai D, sampai E, sampai F? Karena begitu memang Ibu mau input. Ini dunia matematika ya, harus dijawab pakai ini. Bukan bilang karena memang begitu tulisannya, Bu. Memang begitu maunya Ibu. Kenapa? Kalau saya mau bikin D sama E, salah apa benar? Kurang tahu, Bu, jawabannya. Kurang tahu. Ini tidak mengerti ini tadi yang saya jelaskan. Oke, makasih Asyams. Saya ke yang lain lagi. Iya. Anissa Nur Amalia ada? Iya, Bu. Oke, Anissa, pertanyaan yang sama. Kenapa selektornya cuma 3? A, B, C. Kenapa selektorku 3, A, B, C? Kalau saya bikin 4, saya bikin 5, saya bikin 6, apa yang terjadi? Ya tahu juga, Nur Amalia. Nur Amalia enggak tahu juga, ya. Oke. Siapa yang bisa jawab? Kenapa saya cuma pakai ABC? Karena inputnya ada 6, Ibu. 6 dibagi 2 jadi 3. Inputnya ada 6. Tahu salah kini. Sorry. Ada 6. Sorry, saya salah mengajar. Untung Aulia nanya. Nggak cocok, Mi. Sorry. Ini batuk-batuk. Nah, ini ada 3. Ya, ada 3 karena berkaitan dengan input. Salah rumus, Kak, kayaknya. Ini misalnya kalau salah rumus, Kak, guys. Jadi, saya salah. Di sini bukan 2 kali N. Salah ini. Ini harusnya 2 berpangkat N. 0 sampai 7 kan 8 ya. Salah, Kak.
2 berpangkat N kayaknya. Karena kalau 2, iya, 2 berpangkat N. Aduh, ini kalau kita, saya ngambilnya. Iya, 2 berpangkat N. Jadi 2 berpangkat N, anak-anak. Saya salah ya. Jadi tadi cocok. Jadi bukan jawabannya bilang karena maunya ibu begitu. Tidak. Iya, iya nak. Kuasa apa itu? Menggambar. Apa? Menggambar. Oh ya, melukis. Oke. Nah, ini ya. Sorry, saya salah. Nah, jadi seperti tadi yang dibilang Aulia, di sini ada 3. Kenapa di sini 3 A, B, C? Karena saya punya keluaran itu 0 sampai 7. Kalau saya sampai, dia bisa Bu, tapi mubasir Ki Bu. Dia itu tidak dipakai nanti. Saya sampai EF bisa, ya, tapi tidak dipakai. Ya, sampai F. Ya, jadi kenapa cuman A, B, C? Karena saya keluaran itu cuman punya, masukan itu, inputnya itu 8, 0 sampai 7. Jadi 2 berpangkat 3. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya input 5, Bu, ya sudah tetap pakai 3, ya. Jadi 0 sampai 4 yang dipakai, 5, 6, 7 itu tidak terpakai. Nah, seperti itu. Jadi makanya biasa ada ada istilah bilang masih ada tersisa slotnya karena biasanya seperti itu. Alat itu biasanya ada 2, 4, 8, 16, 32. Kalau kita cuman pakai 7 input, masih bisa pakai yang 8. Kalau misalnya inputku 10, ya sudah 8 tidak bisa dipakai, ditambahkan lagi jadi 16. Ada yang idle, makanya ada istilah idle. Istilah kalau kalian, kita biasa istilah ini nih. Ada istilah ini. Idle. Idle. Kenapa? Terkadang begini, kalau saya misalnya pakai ini. Pakai 8 to 1, tapi inputan saya cuma misalnya 6. Ini kayak contohnya, misalnya saya punya 4, toh 4 tuan, 4 to 1. Terus saya cuma mau pakai 3 begitu ya, sudah pakai yang ini. Kalau saya pakai 5, nggak bisa pakai 4 tuan, harus pakai yang 8 to 1. Gitu ya. Ya saya mohon maaf tadi saya salah rumus, harusnya 2 berpangkat N. Jadi kalau saya tanya lagi, ini hilang-hilang, kadang 20, kadang 16, kalau ditanya hilangi lagi. Takut-takut kita ditanya-tanya. Hasni, ada Hasni? Ya, Hasni Ar-Rahman. Ya, Bu. Ya. Jadi Hasni, kalau saya punya 10 input Hasni, 10 input. Ya, Bu. Saya harus punya berapa selektor? 5, Bu. 5? Selektor. Terlalu banyak. Ya. Harus 4, Mona. Jadi bukan ini saya salah ya tadi, bukan 2 kali sayang ya, bukan 2 kali N, tapi 2 berpangkat. Nah, 2 berpangkat. Jadi kalau saya bilang saya mau 10, ambil yang 4. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 itu 16. Toh? Seperti itu. Jadi kayaknya ada ininya kalian deh, kalau enggak salah. Ada kok stop share. Ada tugasnya kalian. Saya ke belakang dulu lihat tugasnya kalian. Nah, tugasnya kalian kalau enggak salah ini saya suruhkan. Gambarkan rangkaian multiplexer yang memiliki 6 saluran input. Nah, kalau 6 saluran input itu artinya D0 sampai D5. Ini saya tanyakan berapa selektornya. Kalau kayak gini ya. Nanti kalian kerjakan itu. Kasih waktu sampai nanti malam. Nah, gini. Nah, ini. Jadi 8 to 1. Jadi ini maksimal 8. Ya. Jadi kalau di bawah 8 masih bisa pakai ini. Nah, kalau yang ini 16. Ya, ini kalau kita cuma 2 ya pakai 2 saja. Kalau 4 pakai yang 4 saja, 4 tuan, 2 tuan, 4 tuan, 8 tuan. Kalau kita punya 12 ya sudah pakai yang ini. Enggak boleh pakai 8 karena kan maksimal 8. Jadi kalau saya misalnya pakai 12 seperti yang saya tanya tadi sama Hasni. Nah, selektornya berapa? Ada 4.
Ya, A, B, C, D. Salah. Saya 2 berpangkat N harusnya di selektornya bukan 2 kali ya. 2 berpangkat D. Salah, Kak. Yang saya tanya tadi sama Hasni. Hasni, kalau saya punya 10, 0 sampai 10, 0 sampai 9, berapa selektornya? A, B, C, D, 4. Jadi kalau saya pakai 23, ya saya pakai selektornya yang 5. Gitu ya. Makanya tadi banyak sekali kalau ini. Jadi kan begini C-nya. Nah, kan gini toh. Kan begini. 2 berpangkat jadi 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1 itu kan 2. Ya kan begini sebenarnya 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 ini mini yang ukuran 4 giga 4096 enggak. Makanya ada istilah apa itu di BI begitu ya. Ini 8 giga ini. 8182 kayaknya ya. 8182. Nah, ini kalau 16 giga ini bagi duanya 16 ya. Saya 16 mega 16 ya. Jadi 16 3 16 364. Nah, semoga enggak salah nih. Nah, jadi kalau masih pakai 2 saluran pakai ini. Oke, pakai 3 ini. Kalau 5 enggak bisa pakai ini toh, harus pakai yang 8. Kalau 17 enggak bisa yang pakai 16, harus pakai yang 32. Imu basir Bu, yang mau di apa? Ya, seperti itu. 65 padahal 1 ditambahnya sudah pakai yang 128. Makanya itu penggunaan jaringan itu memang harus betul-betul selektif. Terkadang orang beli banyak begitu. Jadi biasanya memang beli yang langsung 8182 daripada karena kalau sudah kita pakai ini ya tiba-tiba mau ditambah jadi tinggi, itu ini yang ke belakang ini enggak terpakai nih. Kan misalnya kalau saya tadi punya 4, tiba-tiba saya mau tambahkan 3, kan enggak boleh. Saya beli 2 juga salah-salah, makanya saya enggak pakai mini yang 4, saya pakainya 8. Toh, jadi ini. Kalau ini artinya 2 berpangkat 1, ini artinya 2 berpangkat 2 ya. Ini artinya 2 berpangkat 3, ini 4, seterusnya ya. Ini 5, ya, ini 6, ini 7, oke. Ini 8, ini 9, toh, ini 10. Ini 10 nih, 2 berpangkat 10. Jadi kalau saya pakai selektor 10 ya, 2 berpangkat 10 itu saya bisa punya saluran input 1024. Ya, ini biasanya dipakai di saluran telepon. Saluran telepon. Jadi misalnya pakai saluran teleponnya siapa gitu. Jadi 1024 orang yang bisa melewati saluran saya dengan menggunakan saya selektor 10. Jadi dia dulu yang pertama, habis itu lagi, habis itu lagi ya. Seperti itu. Selanjutnya kayak begitu, Ji. 11, oke. 12, 13, 14. Gitu. Oke, itu untuk MUX, demultiplexer. Jam berapa nih? Nah, lanjut sedikit Mami. Nah, ini gambar rangkaian logikanya. Kalau 2 tuh 1. Ya, 2 tuh 1. Jadi 0. Jadi 0, 1, I0. Jadi 1, 1, I1. Gitu. Kalian lihat ini. Jadi dia keluarannya itu I0, I1 ya. Jadi keluarannya itu I1, I0. Jadi di sini bukan ABC, tapi I0, I1. Nah, kayak ini I1, I2, I3, I4. Jadi kalau misalnya ada misalnya 7 ya sudah begitu ya, 8 begitu. Ini 4 tuh 1. Ini 4 tuh 1. Oke. Tunggu dulu, saya lihat dulu jam. Apa tuh lewat? Oh, belum. Saya ada setengah jam. Nah, tugas kalian yang nomor 1 ya, yang nomor 1 itu tugas kalian
Nah, ini gambarkan rangkaian multiplexer yang memiliki 6 saluran input. Jadi 6 saluran input. Oke. Nah, jadi kalau 6 saluran input itu cari mungkin berapa selektornya. Oke. Oke, ada pertanyaan di multiplexer? Ya, silakan. Tunggu saya ambil dulu minuman. Ibu, Kalau nanti buat ininya, buat nanti laporannya jangan tugasnya jangan dipakai enable. Langsung saja S1 dengan S0, dengan S3. Jadi minumanku. Oke. Jadi ini ya. Jadi kalau begini keluarannya dia. Oke, sekarang kita masuk ke BCD. Binary code. Jadi dia ini decoder encoder ya. Jadi ada istilah BCD codes. Binary code desimal kalau tidak salah ya. Jadi tipe kode biner yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan desimal. BCD itu desimal dan desimal itu BCD. Jadi misalnya desimal 0. Ini 8421, 4221, 5421 ini apa? Ya dari sononya. Kalau tadi siapa tadi jawab begitu ya dari sononya ya ini ya. Gitu. 0 semua 0 sama. Nah, perhatikan 1. Jadi ini yang seperti biasa yang kita pakai nih. 1 2 4 8, tapi terkadang ada 1 2 2 4. Ya. Ada juga 1 2 4 5. Nah, kalau ini maksimal 15 yang diperlihatkan. 8 tambah 2 10, 4 tambah 1 15. Kalau ini cuman 9, ya. Ini 9J, 4 2 2 1. Jadi dia memang pakai 9J. Ya, 9. Nah, kalau ini dia pakai 10 sampai 10, 5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu ini bukan 10, 12 ya. 5, ya ini 12. Ini maksimalnya. Jadi tergantung maksimal begitu. Kalian mau berapa? Kalau ini dia pakai 15, ini dia pakai 9, ini dia pakai 10. Makanya 0, 0. Ya, 0. Seperti itu. 1 masih sama, 2 masih sama. Ya, 2 masih sama. Yang ini 3 masih sama. Yang di sini nih agak lain. Kalau di sini 4, ya, di sini empatnya yang di sini dia 1. Di belakangnya itu enggak ada. Oke? Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi kalau saya bilang 8 tapi kita biasanya pakai ini 8421. Jarang pakai yang ini, tapi ada. Ya, ada binary code yang seperti ini. Oke, apa itu? Jadi ini tadi pengertian BCD. Jadi terkadang desimal itu dikodekan menjadi sesuatu biner ya.
yang memang kita bisa jumlahkan. Terus ada rangkaian kombinatorial yang terakhir itu adalah encoder dan decoder. Encoder adalah rangkaian kombinatorial atau kombinasional yang mengubah bahasa manusia menjadi bahasa mesin. Ya, bahasa manusia menjadi bahasa mesin. Decoder itu kebalikannya, dari encoder mengubah bahasa mesin menjadi bahasa yang dimengerti manusia. Jadi misalnya kita input 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu dikodekan, masuk di CPU, terus didekoderkan, terus jadi sesuatu yang kita bisa lihat kembali. Ya, jadi begitu. Jadi encoder itu begini, dia mengkodekan dari desimal menjadi ke biner. Itu istilah encoder. Jadi bahasa manusia kan itu desimal. Kalian itu taunya 8 tambah 9, 17, Bu. 9 tambah 7, 16, Bu. Tapi kalau saya tanya nih 1011 ditambah 1111, tidak aku tahu itu, Bu. Ya itu bahasa mesin. Itu kerjaannya mesin. Ya, tapi kalian harus tahu konsepnya. Karena itu yang kalian akan buatkan dalam bahasa pemrograman, terus dibuat codingnya. Kan begitu. Nggak mesti kalian jago, tapi tahu konsepnya. Kalau ini ditambah ini, nanti akan seperti apa. Ini kayak pengurangan itu tadi. Ya, kenapa saya kasih tugas seperti itu? Karena supaya kalian ngerti konsepnya. Itu kalian kalau lihat anak-anak yang kayak kuliah di UI, kan pernah ditanya, kuliah di UI, apanya tugasnya banyak. Ya, jadi kalau semakin banyak tugasnya itu semakin bagus kampusnya. Kalau ada dosen yang tidak pernah kasih tugas, ya itu tidak bagus itu. Ya, harus jadi jangan bilang tugas mesti ibu, karena kalau tidak dikasih tugas, syukur-syukur kalau mau belajar, ya dikasih saja tugas menyontek, ya seperti itu. Jadi memang harus banyak tugasnya supaya berlatih itu otaknya. Nah, itu bahasa manusia, bahasa mesin. Jadi enggak mesti kalian mengerjakan itu, kan ada robot. Tapi yang membuat robot itu manusia. Kalian harus tahu dulu bagaimana algoritmanya. Kalau tidak tahu algoritmanya, tidak tahu cara kerjanya, apa yang mau dibuat? Ya, seperti itu. Nah, kalau decoder kebalikannya, makanya di sini encoder yang tadi input, kita taunya ini angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pencet-pencet ini yang dikodekan. Terus dikodekan supaya bisa dibaca sama CPU, ya CPU ini dia lagi ngoding, dia lagi apa, terus habis itu didecoderkan, nanti akan jadi output yang kita bisa baca. Ini biasanya dibilang 7 segment, ya. Jadi ini misalnya kalau kalkulator, basic block diagram of a calculator, ya seperti itu. Nah, misalnya encoding, ya. Jadi proses encode itu misalnya kayak gini, desimal to BCD. Jadi saya pakai BCD yang 8421. Oke, ini dia pakai input aktif atau high. Jadi ada 0, 1, 2, 3. 0 sampai 9. Oke, 0 sampai 9. Kalau saya pencet 0, harusnya ini mati semua. Oke? Jadi si alat kita atau si komputer kita, kalau kita pencet 0, dia taunya oh mati. Dia pencet 1, ya. Kita kan cuma pencet 1, yang terisi ini 1. Kalau kita pencet bersamaan 2 atau 1, 2, harusnya yang menyala ini 1 dengan 2. Gitu terus, ya. Nah, ini saya belum buat ini. Ya, kalian ini yang lanjutkan. Ini soal nomor 2-nya ini. Soal nomor 2-nya ini. Jadi kalian ini saya kasih contoh lah. Kita kerja sama-sama ini enggak selesai. Nah, misalnya saya pencet nomor ini ya, saya kasih high. Saya kasih high. Ini kalau 000 enggak ada harusnya menyala ya. Kalau 000. Kalau 0 itu harusnya di sini semua 0. 0, ini 0, ini 0, ini 0. Terus kalau ini high, ya. Ini yang menyala 1. Oke, yang lain 0, 0, 0. Terus kalau 2, ini kasih 2. 0, 0, 1, 1, 0. Nah, ini
Terus begitu ya, ini high ya. Nah, udah. Kecil kini. Kecil kini. Udah deh. Sorry. Ini kalau enggak biasa, bukan Ki Kodong. Saya bukan ke anak bukan ke anak komputer, jadi biasa ada yang ketawa caraku mengetik. I'm not anak komputer. Jadi pokoknya ini isi high ya. Kalian isi high sampai ke 9 ya. Jadi ini diisi apa, Bu? Ini biasanya diisi 00 ya. Diisi 00 kayaknya. Oke. Nah, terus jadi soal nomor 2 itu, soal nomor 2 ini lengkapi tabel kebenaran yang ada di halaman ya. Lengkapi tabel kebenaran yang ada halaman berapa ini? 16. Oke, lengkapi itu. Ini soal nomor 2-nya. Kebenaran halaman nomor 13. Jika saya ingin jika bilangan yang ingin dikodekan itu 0 sampai 15. Nah, oke? Nah, oh ini decodernya. Tuh, mana tadi? Ini. Sorry, saya jelek ini. Pokoknya ini Ji. Jadi 0 sampai 9. Input itu 0 sampai 9. Terus di sini outputnya itu 8. Cukup dilengkapi. Jadi kalau 0, 1. Kalau saya bilang high, yang lain itu low ya. Jadi enggak usah pakai ini saja, H saja. HL. Ya, L. Jadi enggak usah pakai ini. Ribet sekali. Pakai H saja. Oke. Nah, pakai ini saja. Nah. Jadi kalau ini 0. Jadi kalau saya mau sampai 15 ya tulis yang mana yang high, nanti dia akan menambah begitu ya. Kan saya tidak suruh ditulis rangkaiannya ini. Ya, saya tidak suruh tulis di rangkaiannya. Saya cuma mau tabel kebenarannya. Kalau rangkaiannya ini ribet atau ribet sekali nih rangkaiannya encoder decoder. Ya ribet. Saya cuma mau kalian mengerti kalau high di sini apa outputnya. Kalau high di sini, apa outputnya di sini. Itu yang saya mau tahu. Ya. Artinya kalian sudah mengerti proses ini. Oke, ada yang bertanya sama tugasnya. Jadi kalau 15, Bu, cari Meki angka berapa yang bisa ditambah sama berapa. Terserah. Yang jelas di sini 8, 4, 2, 1. Begitu. Toh? Jadi misalnya kalau saya minta angka, kan saya mau 0 sampai kan yang tersedia itu 0 sampai 9. Jadi 10-nya, 11-nya, 12, 13, 14, 15 ya silahkan. Yang mana yang high? Ya, yang mana yang dikasih low, yang mana yang dikasih high. Jadi di sini terisi semua 15. Terisi jadi di sini kondisinya 84 akan ada kondisi di mana 8-nya menyala, 4-nya menyala, 2-nya menyala, 1-nya menyala karena saya butuh sampai 0 dari 0 sampai 15. Ada pertanyaan di sini? Nah, oke, ada Jito, silakan kalau mau bertanya. Nah kalau ini sebaliknya ya, jadi dibalik Ki begitu, dibalik Ki. Jadi tadi yang ABCD
diubah menjadi 9 ya. Jadi misalnya kalau ini 000 yang menyala ini 0. Kalau ini 001 yang menyala itu 1. Kalau ini 100 baru yang menyala 8. Seperti itu Ji. Ya. Ada yang ini. Tanya AB. Oke, saya tanya lagi di sini. AB. AB. A, B, C. Jadi ini 2 tuh 4. Ini bukan multiplexer ya, ini decoder ini. Jadi 2 biner. Jadi ini decoder ini. Yang Ki bilang ini multiplexer, ini decoder. Jadi ini decoder ya. Decoder 2 tuh 4. Jadi dia mendekode yang tadinya binernya misalnya 00. Toh ini 0. Kalau 01 ini sama dengan 1. Sama dengan 1. Kalau 10 ini sama dengan 2. Kan begitu, Ji. 1 sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan 3. Oke, kan begitu aja. Nah, ini. Ini decoder 2 tuh 4. Ini 3 tuh 8. Ini. Oke. Begitu. Saya tanya lagi. Siapa lagi, Dik? Kalau saya tanya. Sherin. Ada Sherin? Ada Sherin. Ya. Jadi seperti itu. Kan ini 2 pangkat 4, 16. Ya. Ini 2 pangkat 3, makanya 8 maksimal. Enggak ada Ki Sherin. Keluar Ki lagi Sherin. Ada Ki Sherin. Afriani ada Afriani. Banyak biasa enggak anu Di ikut-ikut tapi enggak menyahut kalau ditanya. Ini mungkin dia kasih onji baru kemana begitu pergi kemana baru apa. Jadi memang kalau banyak yang enggak mengerti biasa aja begitu karena sepertinya dari yang kalau kalian begini 14 orang syukur-syukur kalau semua mendengarkan begitu ya. Mungkin 2-3 orang yang mendengarkan, enggak semua. Buktinya saya tanya enggak ini. Mega Islamia ada? Tuh tadi Sherin kok panggil enggak ada. Siapa lagi? Ini Mega Islamia juga enggak ada. Silmi? Iya, Bu. Oke, Silmi. Silmi, kalau saya mau mengkodekan 18, 0 sampai 18. Saya pakai berapa bit begitu di sini? Jadi saya pakai apa? Ada di sini? Saya pakai apa? 6, Bu. 6, 5 ya. 5. 5 karena 2 pangkat 5 itu masuk 32. Kan ini 4 ya. Bukan 6. Kalau 6 itu tinggi sekali nih. Ya. Jadi kalau saya mau mengkodekan misalnya 0 sampai apa ya 18 begitu saya pakai 5. Ya. 5 tuh. Cuman sebenarnya tidak tahu begitu ya, harusnya ini ya. Jadi 2 tuh 4, 3 tuh 8, 4 tuh 16 ya. 5 tuh 32 kayak begitu. 6 tuh 64 ya, kayak begitu.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini tidak gini contoh dia, contoh-contoh biasa digunakan ini anak-anak teknik kendali. Satu ruangan yang memiliki 3 buah pintu dan pada setiap pintu terdapat saklar yang mengontrol cahaya pada ruangan. Kondisi hidup atau matinya lampu tergantung pada kombinasi hubungan ketiga saklar. Lampu akan menyala jika salah satu atau seluruh saklar dalam kondisi on. Sedangkan lampu akan padam jika tidak ada saklar yang on atau terdapat 2 di antara 3 saklar dalam kondisi on. Jika ketiga saklar dinyatakan sebagai X1, X2, dan X3 dengan kondisi saklar on 1, sedangkan off itu 0. Jadi ini apa sih? Lampu. Jadi perhatikan ini kondisinya. Lampu akan menyala jika salah satu atau seluruh. Salah satu atau ya, salah satu. Jadi salah satunya itu mau X1 kah, mau X2 kah, mau X3 kah, salah satu atau seluruh. Lampu akan padam jika tidak ada saklar yang on atau terdapat 2 di antara 3 yang on. Jika ketiga saklar dinyatakan X1, X2, dan X3, nah, jadi begini dia kok kondisinya. Toh? Toh? Begini. Jadi ada lampu, ada saklar, ada X1, oke. Ada X1, ada X2. Ada X1, ada X2, ada X3. Dia bilang tadi dia akan menyala kalau jadi bikin ke begini dulu, toh 0 bikin ke dulu kondisi begini. Kondisi bikin ke semua kondisinya gini 0 0 1 0 1 0. Oke, 0 1 1 1 0. Ini anak-anak yang biasa banyak ambil alat, biasanya main-main begini. Ada kondisi di mana ini. Tapi sebenarnya ini kan lebih ke arah elektro. Cuman kita juga butuh harus taunya ini. Kita yang akan mengumpul datanya. Salah. Cantik. Cocoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cocok. Nah, dia bilang tadi lampu menyala ya. Lampu menyala. Lampu. Ya. Misalnya lampu on. Lampu on, lampu off. Dia bilang salah satu atau ketiga saklar menyala. Jadi ini dia. Ini satu. Ini satu. Ya. Ini satu, salah satu atau ketiga-tiganya. Ini satu. Oke. Nah, jadi ini 0. Ini 0. Oke. Ini 0. Nah, ini 0. Nah, ini 0. Jadi begini sebenarnya kalau kita mau bagi-bagi dalam mana. Nah, ini pasti satu. Tuh. Ini. Jadi gini saja. Lampu off jangan nih. Karena dia bilang salah satu atau ketiga-tiganya menyala. Jangan pakai lampu off-nya. Pasti kebalikannya kalau lampu off ya. Nah, ini. Jadi X1, X2, X3. Nah, gitu. Jadi ini tabel kebenaran berdasarkan ilustrasinya. Nah, begini nih hasilnya. Ya, jadi ini. Ya, saja toh. Nah, jadi kayak begitu sebenarnya contoh soalnya. Kalau kita punya ini, bagaimana diinikan ya? Seperti itu. Jadi 00, 001. Nanti ini dikali. Toh nanti dijumlah. Makanya gini. Ini pakai tabel kebenaran nih. Ini Pak sudah pakai tabel kebenaran baru ini. Jadi ada X1, X2, X3. Ya.
Jadi ini yang pertama nih. Ini kan FM1. Ini nih M1 itu yang mana? Nah, ini M1. Ini M1. M1, M2, M4, M7. Ini kan M0 ya. Jadi M1, M2, M3, M7 itu yang ditambah. Nah, yang ditambah ini nih. Ini nih X1, X2, X3 ya. Ini X1, X2, X3 ya. Ini negasi X1 toh, negasi X2 kan salah satu toh. Negasi X1, negasi X2 sama X3. Ini negasi X1, negasi X2. Pokoknya ada ini, oh ini ada yang salah satunya, menyala. Kalau yang ini X1-nya yang menyala. Kalau yang ini X3-nya yang menyala. Kalau ini kayaknya harusnya ini X2. Harusnya ini X2. Ya. Ini harusnya X2. Cocok ini X2 naik ke sini. Seperti itu dia. Ini kalau pakai penjumlah sum of product. Kalau ini pakai product of sum ya. Product of sum-nya. Jadi ditambah dulu baru dikali. M0, M3, M5, M6. Nah, kalau itu dia pakai yang ini ya. Jadi kalau penjumlahan itu dia pakai yang ini. M3, M2, salah. M1, M2. Nah, kalau dia pakai perkalian dulu ya, ini yang dia tambah ini. Jadi ini. Tapi kalau dia pakai yang penjumlahan dulu, dia ambil ini. Ya. Ini. Maka salah satunya saja, nggak usah ini semua. Cuman harusnya sama ke hasilnya. Ya, ini dia ambil yang 0 toh, M0, M3, M5 sama M6. Seperti itu. Oke, itu tugasnya. Jadi ini contoh sebenarnya bagaimana kita menggunakan dia dalam kehidupan sehari-hari ya kayak begini, ya. Jadi pengontrolan sesuatu kan banyak begitu ya. Kalian itu seniornya banyak ambil tugas akhir yang tentang itu ya, tentang ini. Oke, saya tuh.